Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Apakah kalian ingin didoakan oleh para malaikat? Jika ingin, silahkan amalkan amalan-amalan ini. Bahkan, ada salah satu amalan yang akan didoakan oleh 70.000 malaikat sekaligus. Tentu menjadi sebuah anugerah dan keberuntungan yang sangat luar biasa. Sebab, malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu beribadah dan tidak pernah melakukan kemaksiatan. Lantas, apa saja amalan yang menyebabkan malaikat mendoakan pelakunya itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Pertama, tidur dalam keadaan suci. Orang yang tidur dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, maka ketika ia bangun dari tidurnya, akan didoakan oleh para malaikat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, orang yang menunggu sholat berjamaah. Orang yang menunggu sholat berjamaah berikutnya, setelah melakukan sholat berjamaah sebelumnya, adalah orang yang akan didoakan oleh para malaikat. Mereka tidak langsung pulang setelah melakukan sholat berjamaah, melainkan menunggu sholat berjamaah berikutnya tiba. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang sholat subuh dan asyar berjamaah. Amalan selanjutnya yang akan didoakan oleh para malaikat adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asyar secara berjamaah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian, mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asyar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asyar, naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?' Mereka menjawab, 'Kami datang, sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Musnad. Keempat, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Menuntut ilmu merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena dengan ilmu itulah seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lebih dari itu, orang yang gemar menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, akan mendapatkan doa dari para malaikat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga." Sesungguhnya, malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Orang yang mengajarkan kebaikan, akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, sampai ikan di air. Hadis riwayat Muslim. Kelima, orang yang menyempurnakan syaf dalam sholat.
Amalan yang menyebabkan seseorang didoakan oleh malaikat selanjutnya adalah mereka yang menyempurnakan syaf dan merapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa bagi orang-orang yang menyempurnakan syaf. Dan barang siapa menutup celah dalam syaf, Allah akan mengangkat derajatnya satu tingkat." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keenam, orang yang bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah bentuk pengagungan seorang hamba kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah sholawat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang selalu bersholawat kepada Nabi akan mendapatkan doa dari para malaikat. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim bersholawat kepadaku, kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersholawat atasku." Maka, para hamba hendaknya mempersedikit sholawat atau memperbanyaknya. Sahihul Jami. Ketujuh, mendoakan orang lain dalam kebaikan. Mendoakan kebaikan kepada sesama muslim, ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim, tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, "Dan bagimu juga kebaikan yang sama." Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, menjenguk saudara yang sedang sakit. Menjenguk saudara yang sedang sakit merupakan salah satu anjuran dalam Islam. Selain dapat menenangkan dan menghibur hati saudara yang sedang sakit, ternyata ada keutamaan lain yang luar biasa, yaitu didoakan oleh 70.000 malaikat. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersholawat memintakan ampunan untuknya, hingga ia berada di sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersholawat untuknya hingga ia berada di pagi hari. Dan, ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat sang pencinta ulama channel, demikianlah penjelasan mengenai amalan-amalan yang dapat didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini, dapat menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.